Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Didat Ardian. Saya dari kelompok 2. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang mengaplikasikan manajemen persediaan yang beranggotakan Amelia Nisa Suwandini dengan NPM 220010081020, Muhammad Zidan Abidullah dengan NPM 220010081091, dengan saya sendiri Ahmad Didat Ardian dengan NPM 220010081021, dan Rohman Wahyudi dengan NPM 220010081454. Pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan adalah mulai dari cara memperoleh persediaan, menyimpan hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Persediaan di sini memuat arti beragam. Bisa berupa bahan baku, bahan pembantu, barang dalam proses, barang jadi, bahkan suku cadang. Mengatur jumlah persediaan tidak semudah yang diperkirakan. Jika persediaan terlalu banyak, maka akan makin tinggi biaya untuk penyimpanan. Sebaliknya, jika kurang malah bisa menghambat proses produksi. Faktor yang mempengaruhi persediaan. Yang pertama, jumlah dana yang tersedia akan mempengaruhi pembelian persediaan. Yang kedua, lead time, waktu tunggu barang yang dipesan. Yang ketiga, frekuensi penggunaan. Semakin sering digunakan, maka jumlah persediaan semakin kecil. Yang keempat, daya tahan persediaan. Persediaan dengan daya tahan pendek seperti buah dan sayur harus segera dijual. Yang kelima, bencana. Persediaan juga dipengaruhi dengan bencana, misalnya bencana alam, wabah, atau bencana yang disebabkan oleh manusia seperti kebakaran. Yang keenam, tingkat penawaran dan juga tingkat permintaan. Dan fungsi manajemen persediaan. Tujuan lain yang dapat Anda manfaatkan dengan melakukan manajemen persediaan diantaranya: yang pertama, memastikan persediaan tersedia. Yang kedua, mengurangi resiko keterlambatan dalam pengiriman persediaan serta resiko harga yang fluktuatif. Yang ketiga, memperoleh diskon dari pesanan dalam jumlah yang banyak. Yang keempat, menyesuaikan pembelian dengan jadwal produksi. Yang kelima, mengantisipasi perubahan yang terjadi pada penawaran maupun permintaan. Yang keenam, mengantisipasi permintaan mendadak. Yang ketujuh, menjaga jumlah persediaan yang hanya tersedia musiman, sehingga ketika barang sedang tidak musim, perusahaan masih memiliki persediaan. Yang kedelapan, mengawasi persediaan yang tidak sesuai. Berikut apa saja fungsi dari manajemen persediaan. 1. Mengantisipasi kekurangan persediaan. Hal ini harus diperhatikan terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang. Meskipun pada umumnya suplai bahan memang sudah pasti datang sesuai jadwal, langkah antisipasi tetap penting untuk dilakukan untuk berjaga-jaga jika seumpama persediaan datang terlambat dan akan berpotensi mengganggu proses produksi. 2. Mengantisipasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Kondisi seperti pesanan yang tidak sesuai mungkin jarang terjadi, namun bahkan tidak mungkin bisa terjadi. Perusahaan selalu harus memastikan pesanan persediaan yang diterima apakah sudah sesuai yang dibutuhkan atau untuk proses produksi. 3. Berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Fungsi utama dilakukan manajemen persediaan adalah untuk memastikan persediaan bahan selalu tersedia. Terakhir, menjamin lancarnya proses produksi. Terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang, proses produksi harus dipastikan tetap berjalan. Hal ini dilakukan supaya tetap bisa meraih keuntungan dan menyediakan kebutuhan bagi konsumen. Pendekatan metode manajemen persediaan. Yang pertama, metode EKQ atau Economic Order Quantity. Bisa disebut dengan metode kuantitas pesanan ekonomi. Merupakan salah satu metode pengelolaan persediaan dengan cara membeli persediaan sesuai dengan pesanan yang diterima. Metode MRP, Material Requirement Planning, lebih dikenal dengan metode perencanaan kebutuhan material, merupakan metode pengendalian serta perencanaan persediaan untuk menjamin bahan baku selalu tersedia, selain untuk menjaga supaya bahan baku tetap ada untuk digunakan. 3. Metode JIT, Just in Time. Metode ini punya istilah lain yaitu metode tepat waktu.
memungkinkan perusahaan sebisa mungkin dibuat tidak menyetop atau memiliki persediaan, sehingga perusahaan diusahakan memiliki persediaan nol atau mendekati nol. Hal ini karena jika posisi perusahaan seperti itu, biaya persediaan juga tempat metode analisa ABC. Dalam metode ini dilakukan penggolongan persediaan, di mana dasar penggolongan tersebut adalah nilai serta persediaan. Yang dimaksud nilai di sini adalah nilai total dari persediaan, bukan harga persediaan per unit. Setiap item persediaan akan diberikan label sesuai kelasnya masing-masing. Ini dilakukan karena setiap item persediaan diperlukan berbeda. Yang terakhir, metode periodic review. Dalam metode ini memungkinkan dilakukan pemesanan persediaan bahan dalam jarak waktu yang sama. Jadwal pesan barang sudah terjadwal secara rutin, jadi manajer keuangan dapat memperkirakan berapa pengeluaran untuk pembelian bahan baku tersebut. Cara menentukan biaya persediaan. Cara menentukan biaya persediaan itu ada 3. Yang pertama, metode FIFO atau First In First Out. Pada metode FIFO ini, barang yang pertama kali dibeli adalah barang yang pertama kali dijual. Karena itu, metode ini sesuai dengan arus biaya yang aktual. Metode ini juga adalah metode yang paling sering digunakan dalam penilaian persediaan. Yang kedua, metode LIFO atau Last In First Out. Metode ini adalah sebuah metode pencatatan persediaan untuk mencatat persediaan yang terakhir dibeli akan dijual terlebih dahulu, sedangkan persediaan yang pertama kali dibeli akan dikeluarkan di kemudian hari. Yang ketiga yaitu average. Metode average ini adalah metode yang biasa digunakan untuk melakukan perhitungan biaya per unit persediaan dengan cara rata-rata yang tertimbang. Caranya itu dengan membagi jumlah biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit yang akan dijual sehingga dapatlah biaya rata-rata per unit. Pengertian pengendalian persediaan. Stock control atau pengendalian persediaan merupakan upaya dalam penyediaan sumber daya atau barang-barang yang diperlukan untuk proses produksi. Hal ini dilakukan oleh pihak perusahaan dan bertujuan untuk memastikan proses produksi berjalan lancar. Menerapkan pengendalian persediaan dalam sebuah perusahaan yaitu bertujuan supaya perusahaan tersebut memperoleh kualitas yang baik dan jumlah yang tepat dari sumber daya yang tersedia, terutama pada waktu yang diperlukan, yakni saat barang-barang tersebut akan dikeluarkan dari gudang untuk dilanjutkan ke proses penjualan. Fungsi pengendalian persediaan. 1. Menghindari keterlambatan dalam pengiriman barang atau bahan baku yang diperlukan oleh perusahaan. Yang kedua, menghindari adanya pesanan barang yang tidak sesuai dan mengakibatkan barang tersebut harus dikembalikan. Yang ketiga, menghindari adanya kenaikan harga barang atau inflasi yang terjadi secara mendadak. Yang keempat, memberikan pelayanan maksimal kepada pelanggan dengan tercukupinya ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan oleh mereka. Yang kelima, menyimpan barang baku atau barang yang hanya dihasilkan secara musiman. Hal ini nantinya akan sangat berguna untuk perusahaan semisal terdapat barang atau bahan baku yang sedang tidak ada di pasaran. Yang keenam, mendapatkan keuntungan dari pembelian yang dilaksanakan berdasarkan potongan kuantitas atau quantity diskon. Metode pengendalian persediaan. Continuous Review Method. Continuous Review Method adalah metode dalam posisi sumber daya atau barang-barang yang tersedia di gudang dianggap memiliki jumlah yang sama dengan posisi persediaan yang ada di dalam sistem deterministik. Sistem ini merupakan sistem dengan demand atau permintaan terhadap barang sudah diketahui dengan pasti. Cara menganggap posisi barang di gudang sama dengan di sistem deterministik adalah dengan menambahkan persediaan safety stock atau persediaan pengaman yang sedikit. Periodic Review Method. Periodic Review Method. Metode ini memiliki jarak waktu yang tetap antara dua pesanan. Persediaan pengaman atau safety stock sangat diperlukan saat sebuah perusahaan menggunakan metode ini dalam mengendalikan persediaan. Maka akan ada kemungkinan habisnya persediaan sebelum masa periode pemesanan yang akan dilakukan.
Safety stock berguna untuk mengatasi fluktuasi permintaan selama terjadinya proses lead time. Sekian hasil presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.